persoalannya adalah perpustakaan itu perpustakaan mati gitu. Hanya tempat menyimpan gudangnya buku aja gitu. Jadi nggak lebih dari itu, nggak ada kajian, nggak ada diskusi gitu ya. Nah itu pengaruhnya adalah guru hanya mau mengajar bidang studinya sendiri. Halo sahabat Hedura, bersama saya Hamzah. Kita kedatangan seorang alumni bernama Muhammad Ivan. Ya, beliau adalah senior saya di lembaga kajian mahasiswa dulu. Kira-kira tahun 2006 ketika saya masuk, beliau adalah pembina, dan 1 tahun sebelumnya beliau adalah Ketua LKM UNJ. Selama menjadi mahasiswa yang saya kenal, beliau aktif di penulisan, berbagai penelitian, dan menulis opini-opini publik di berbagai media massa. Dan kita juga kenal beliau adalah salah satu founding father dari Forum Ide Kita di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin kita bisa belajar banyak dari pengalamannya. Nah, Kak Ivan, kita balik dulu ke zaman waktu Kak Ivan kuliah dulu. Persisnya masuk 2002 di jurusan pendidikan luar sekolah. Ya, Universitas Negeri Jakarta. Termasuk lulus lama ya, 5,5 tahun. 5,5 tahun. Ya, tapi worth it lah. Ya, gitu ya, banyak hal yang dialamin, lika-likunya. Alhamdulillah nggak ada yang kebetulan dan nggak ada yang sia-sia 5,5 tahun itu. Gitu. Saya termasuk mahasiswa yang merugikan akreditasi program studi sebenarnya. Ya kan? Tapi alhamdulillah dari situ saya menghasilkan sekitar 37 prestasi. 7 prestasinya tingkat nasional, sebagainya ada regional, ada yang juga sekitar Jabodetabek lah, gitu. Nah, waktu itu kan banyak sekali menulis karya ilmiah ya. Berarti dari zaman kuliah itu sudah menentukan minat dan mengetahui potensi diri di bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah. Iya. Bisa cerita nggak awal ketika pertama kali menentukan spesifiknya saya harus meneliti, saya harus menulis. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan jalan yang saya niatin sebenarnya. Jadi pada waktu tahun pertama di UNJ itu saya hampir masuk UKO, ya, unit olahraga lah di UNJ itu ya. Tapi ternyata pada waktu itu tidak ada orang yang bisa, nggak ada orang lah di ruangannya itu. Pada akhirnya ya kita turun, saya ketemu kakak kelas, lalu kakak kelas itu nawarin untuk nawarin satu organisasi yang namanya LKM. Nah, sebenarnya pertemuan saya dengan diskursus penulisan itu sebenarnya bukan di tahun pertama, tahun kedua. Tapi pas di tahun ketiga saya ngelihat di LKM itu fokusnya awal-awal itu kan hanya untuk membuat paper untuk PIMNAS. Nah, di situ saya mulai buat terobosan gimana kalau kita buat esai, artikel ya, opini ya, atau cerita pendek gitu ya. Ya, sehingga kita nggak monoton, lembaga kajian itu nggak monoton. Ya alhamdulillah kan, jadi di situ tapi ya mulai turun PIMNASnya, mulai turun karya-karya PIMNASnya, tapi mulai ke 5-10 tahun ke depan itu sastra mulai masuk ya kan. Jadi setidaknya kita harus melihat bahwa perkembangan yang ada di LKM itu dinamis gitu. Itu soal keorganisasian di bidang penelitian dan kajiannya. Ya. Nah, kalau secara personal, yang saya tahu juga dulu pernah menjadi ikon Raja Buku Indonesia, yang
diselenggarakan oleh Perpusnas. Iya. Kalau boleh tahu dulu ngangkat tema apa sih? Nah, jadi itu pemilihan Raja Buku Indonesia itu adalah kita meresensi sekitar beberapa buku dalam waktu yang ditentukan. Dan nanti di karya resensi yang paling baik itu akan dipilih. Awalnya itu ada pemilihan Raja dan Ratu Buku di tingkat provinsi. Ya. Nah, baru setelah itu saya juara rajanya, yang juara ratunya saya lupa dari universitas mana. Ya, setelah itu ada pemilihan Raja dan Ratu Buku nasionalnya. Iya. Nah, waktu itu diselenggarakan di Taman Mini kalau nggak salah ya. Alhamdulillah gitu ya, di karantina sekitar 2 hari 1 malam, alhamdulillah menjadi Raja Buku Indonesia waktu itu. Iya, jadi hasil seleksi juga dari buku-buku yang diresensi, dipahami, terus juga mirip kayak Putri Indonesia lah gitu. Ada ya, kontestasi, iya, ada kontestasi, ada tanya-tanya, salah satu yang bertanya itu juga orang tokoh-tokoh ya. Waktu itu kalau nggak salah juga kepala lembaga perfilman ya, saya lupa namanya, yang udah meninggal tapi orangnya itu. Ya maksudnya ya alhamdulillah bisa waktu itu mewakili DKI juga. Iya. Gitu. Spirit apa sih yang bisa diambil dari sekian banyak proses pengalaman, kemudian sekian banyak proses menuju kompetisi? Iya, jadi sebenarnya pada saat kita ikut kompetisi ada satu hal yang menarik di situ. Kita sebenarnya sedang menguji kapasitas berpikir kita, gitu. Jadi gini, prinsipnya kalau kita kompetisi itu beda juri, beda pemenang. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa karya kita itu adalah bukan karya pemenang, gitu. Karena udah saya uji coba, saya senang menguji coba, saya senang memproyeksi, gitu ya. Saya senang melihat bahwa ada kompetisi yang juri-jurinya juga dari awal udah dikasih tahu jurinya siapa, saya pelajari cara nulisnya. Ada juga juri-jurinya yang tertutup, yang kita nggak tahu siapa jurinya. Ya blind review lah gitu. Tapi alhamdulillah gitu, saya pahami dari tema-tema kompetisi itu, saya pelajari isu-isunya, banyak membaca gitu ya. Akhirnya ketemu patternnya, ketemu polanya. Wah, bahwa dari bahan bacaan yang sudah saya baca tuh ada yang luput dari apa yang ditulis orang selama ini. Nah, itulah yang membuat adanya novelty, kebaruan. Kebaruan itu nggak mesti sebuah produk, dia bisa jadi sebuah gagasan atau sebuah persepsi baru, sudut pandang baru ya. Sehingga orang bisa melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, gitu. Jadi itu yang bisa menjadi karya itu menjadi karya pemenang gitu. Nah, yang saya juga salut bahwa kebiasaan ketika Kak Ivan ini kuliah, walaupun sudah hampir melewati rentang waktu yang cukup panjang selama lebih dari 15 tahun, beliau masih tetap konsisten menulis. Dan inilah yang sulit. Ketika orang memulai semangat, itu wajar. Karena suatu hal yang baru. Yang sulit adalah mempertahankan kebiasaan sampai menjadi karakter untuk terus melakukan satu, ya artinya produktif dalam menulis. Nah, ini berjalan sampai sekarang. Saya tahu terakhir juga Kak Ivan jadi juara 1 di literasi pustaka nasional yang diselenggarakan oleh Perpusnas lagi ya. Nah, itu bisa cerita Kak? Itu lawan-lawannya berat-berat itu. Ada yang pustakawan juara ASEAN juga. Ada juga yang dia tuh apa ya, penggagas ruang baca yang sangat disegani lah. Ya, tapi saya juga nggak merasa tinggi hati gitu. Saya merasa karya-karya kontestan itu bagus-bagus semua gitu. Dan saya mengambil 2 filsuf waktu itu terkait masalah literasi. John Dewey itu ya terkait masalah bahwa
education itu adalah untuk education itu kehidupan itu sendiri sebenarnya. Jadi pendidikan adalah kehidupan. Adalah kehidupan itu sendiri gitu. Dan saya hubungkan dengan filsuf-filsuf yang lain sehingga menjadi ramuan yang menarik gitu ya bagi beberapa jurinya yang mungkin berbeda dari juri-juri yang lain. Berbeda mungkin tulisan saya dari kontestan yang lain gitu. Saya ngelihat gini, kalau kontestan yang lain itu melihat literasi itu sebatas dia metode aja. Jadi metode. Ya, terus empiris. Literasi adalah metode. Metode saja, empiris di lapangan, berjalan hanya sekedar baca, menulis. Tapi kalau saya melihat literasi itu lebih dari itu. Jadi kalau ada sebuah daerah indeks literasinya meningkat, terus indeks demokrasinya juga meningkat, tapi daerah itu masih miskin, berarti sebenarnya literasinya itu sebatas literasi proyek. Iya. Jadi literasi karena pemerintah mengguyurkan banyak dana untuk mengadakan program baca buku. Tapi keberanian orang untuk mengubah mindset dari miskin untuk hidup di generasi berikutnya menjadi orang yang lebih bisa naik kelas gitu ya. Nah itu yang saya sebut literasi sungguhan. Jadi orang yang berliterasi sebenarnya orang yang kritis dengan kondisi, dengan realitasnya gitu ya. Jadi menurut pandangan yang saya baca ya, saya lupa gitu ya. Jadi literasi yang sungguhan itu bukan hanya kita mengenal realitas, tapi mampu menguasai realitas itu. Ketika dia menyadari gitu ya, menyadari kalau yang namanya pengetahuan itu bukan hanya sekedar dikumpulkan di kepala, ya, tapi juga untuk mengubah sesuatu yang tidak sesuai gitu dengan hati nuraninya. Makanya aneh ada orang yang suka membaca tapi sebenarnya realitas kehidupannya tuh sebenarnya nggak bisa diubah sama dia. Nah itu sebenarnya dengan bahasa yang sangat sederhana, sebenarnya literasi adalah kehidupan, dan kehidupan yang berliterasi adalah kehidupan yang memaknai kondisinya sendiri. Iya. Begitu. Cocok nggak saya bilang begitu kesimpulannya? Iya. Atau Kak Ivan punya contoh yang mungkin lebih sederhana lagi untuk bisa dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat luas? Ya, contoh kecilnya adalah saat dosen memberikan ujian, dia harus tahu realitas ke depannya. Ujian ini itu bisa menjawab realitas saya nggak ketika saya lulus kuliah, atau ketika saya belum lulus dengan ujian ini saya bisa nggak menjawab persoalan-persoalan saya sendiri, persoalan saya dengan dunia kerja gitu ya. Gitu. Jadi harus bisa kritis gitu ya. Kalau memang ujian-ujian ini tidak bisa menjawab realitas, untuk apa saya kuliah di sini? Nah, itulah yang membuat saya kenapa saya harus mengambil langkah lebih di depan. Makanya kalau saya itu tipenya, saya bukan tipe pembawa buku kalau kuliah itu. Artinya buku itu udah saya baca sebenarnya. Nah, kalau tipe pembawa buku itu kan dia baca bukunya di kelas kalau kuliah. Kalau saya baca bukunya sebelum kuliah dimulai, misalkan bab 1, bab 2, bab 3 dipelajari, saya udah baca itu duluan. Jadi ketika kuliah ada dialektika. Ada kita pertentangan, ada kontradiksi-kontradiksi, ada pemahaman-pemahaman yang kita jadi nggak mudah untuk digiring oleh dosen. Dosen-dosen yang progresif biasanya dia ngasih sesuatu yang update, ya, jurnal-jurnal yang memang benar-benar up to date berkaitan dengan profesi dia, entah sebagai guru atau profesi lainnya, gitu. Nah, untuk bisa dimaknai sebagai literasi yang bisa dilakukan masyarakat, apa nih kiat-kiat yang harus dilakukan, terutama dalam memandang literasi itu sebagai sebuah unsur kehidupan kita gitu loh dalam sehari-hari. Iya. Ya, jadi yang paling sederhana gitu ya di masyarakat itu sebenarnya seperti misalkan udah banyak ruang baca yang ada di masyarakat ya, itu udah sangat progres sekali gitu.
Terus perpustakaan di sekolah juga jumlahnya juga banyak gitu. Tapi persoalannya adalah perpustakaan itu perpustakaan mati gitu. Hanya tempat menyimpan gudangnya buku aja gitu. Jadi nggak lebih dari itu, nggak ada kajian, nggak ada diskusi gitu ya. Nah itu pengaruhnya adalah guru hanya mau mengajar bidang studinya sendiri gitu. Guru yang sudah ASN misalkan, dia udah merasa safe dengan penghasilannya sendiri. Kalau guru ini dia pandai gitu ya, dia harus melihat bahwa ketika dia mensukseskan siswa, dia harus menyadari bahwa siswa itu suatu saat akan menolong dirinya juga gitu. Jadi seorang guru itu nggak bisa dia hanya melihat siswa ya cukup lulus saja. Dia harus melihat bakat minatnya ini harus bisa diarahkan. Nah, guru-guru seperti itu masih jarang gitu. Jadi guru-guru yang parsial gitu, yang hanya yang guru-guru yang introvert itu yang dia hanya senang mengajar dirinya sendiri gitu ya, mengajar keilmuannya sendiri. Bahkan tidak ada yang namanya kolaborasi dengan guru yang lainnya. Contoh singkatnya aja, misalkan kayak guru tuh kurang kayak menulis ya, dia nggak memang dia dituntut menulis, tapi dia nggak menganggap bahwa tulisan itu akan bermanfaat buat anak didiknya juga. Jadi anak didik itu sampai bingung kalau dia adalah seorang pembaca yang baik, dan ketika dia kritis tentang suatu bacaan, guru itu nggak bisa memberikan umpan balik gitu. Nah, pada akhirnya siswa pun juga ya, untuk apa saya membaca toh nggak ada umpan balik ya kan. Jadi nggak ada progres gitu. Pada saat itulah ya mulai luntur gitu. Yang namanya literasi ya hanya sebatas proyek tertentu dari pemerintah, ya tidak ada realitas-realitas yang contoh ya, misalkan kayak ada dana desa gitu ya. Masyarakat kan kalau dia berliterasi gitu, dia akan kritis berapa dana desa yang dia kritis untuk mengawal dana desa itu untuk pembangunan desanya gitu. Jadi intinya adalah bahwa literasi itu tidak sebatas membaca buku. Literasi itu tidak hanya sebatas pengadaan buku, tapi lebih luas dari itu. Literasi bicara tentang konteks kehidupan, kondisi kehidupan, keberanian, dan aspek kesadaran sosialnya, aspek kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Dan ketika dia melek literasi terhadap kondisinya, maka akan terjadi perubahan. Nah, kalau saya lihat-lihat nih karakter pemikirannya mirip filsuf pendidikan juga nih, Paulo Freire, Anne Malaka. Jadi saya termasuk yang memahami literasi itu secara kritis gitu. Literasi kritis ya. Literasi kritis. Nah, ini aliran baru juga ini jadinya. Sebenarnya bukan aliran baru, itu kan jadi bagaimana kalau Paulo Freire bilang kan bagaimana itu masyarakat bukan hanya bisa membaca teks, tapi bisa membaca konteks gitu. Jadi dia bisa membaca dunianya dia, membaca mengenali realitasnya, dan yang terakhir adalah menguasai realitas itu. Jadi misalkan kalau dia tahu misalkan teori tentang perubahan sosial, misalkan transformasi sosial, misalkan dia tahu tentang bahwa sumber daya alam di desanya itu sudah banyak sekali pemburu rente gitu di daerahnya, menyebabkan longsor, banjir kayak di Kalimantan gitu ya. Kalau di sana dibilang literasinya bagus, bagi literasi kritis itu dia nggak bagus, karena literasi hanya sebatas menang, hanya sebatas punya prestasi, hanya sebatas medali gitu ya. Kalau literasi kritis seharusnya nggak ada banjir lagi. Bagaimana literasi itu dibuat di level tertinggi, dia berani untuk mengatakan yang benar gitu, bahwa terjadi kezaliman gitu, bahwa terjadi banjir ini bukan karena persoalan bencana alam, tapi karena perizinan perusahaan-perusahaan gitu ya, yang mengambil sumber daya alam itu dengan cara-cara yang sangat eksploitatif gitu. Nah, setuju nggak kalau saya bilang bahwa literasi kritis itu menentukan keberhasilan pendidikan kita? Ya betul. Dan pendidikan yang berhasil itu dapat meningkatkan kualitas hidup, karena di situ ujung-ujungnya adalah problem solving. Ujung-ujungnya adalah
tolak ukur kesejahteraan. Iya, misalkan begini, saya membaca buku, tapi saya nggak makan gitu. Ya, saya harus makan dulu, gitu. Saya harus makan dulu. Jadi agar juga saya membaca buku saya juga harus fokus gitu ya. Jadi bagaimana kalau ibaratnya ketika saya membaca atau menulis ini untuk siapa, gitu kan? Kalau misalkan saya menulis untuk sebatas hadiah gitu, misalkan saya dapat hadiah, ya saya berhenti ketika hadiah itu dapat, saya harus berhenti menulis dong, ya kan? Kalau misalkan saya jadi orang yang hidup di rantai makanan yang ada di atas gitu ya, untuk apa saya nulis lagi gitu? Saya nulis karena masih ada banyak persoalan gitu, yang memang belum banyak dibahas gitu. Apalagi termasuk di dunia pendidikan ya, literasi yang paling banyak itu ditulis oleh para literat gitu ya. Maksudnya para pegiat literasi itu masih sebatas literasi yang sifatnya tekstual, yang artinya seharusnya seorang pegiat literasi itu dia harus berpikir 5-10 tahun lagi gimana nih anak-anak ini suatu saat dia berani untuk kritis gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di sekitarnya. Ya kritis juga sama dirinya sendiri gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya sepakat bahwa literasi adalah jantungnya pendidikan, dan pendidikan akan berdampak kepada kualitas hidup manusia. Dimanapun saya kira nilai-nilai itu kita yakini bersama, dan Kak Ivan ini juga perlu diketahui oleh teman-teman semua, karena hobi menulis, kemudian sudah dapat banyak pengakuan, sekarang merintis sebuah gerakan menulis bersama ya. Jadi Kak Ivan ini mau berbagi tentang tips-tips menulis. Nah, bisa nggak diceritain soal kegiatan ini, Kak? Nah, jadi kegiatan ini berupa diklat, ya kan? Kita belum tahu berapa orang yang masuk. Sampai sekarang sih ada lah sekitar 10-20 orang yang sudah daftar ada. Di sini filosofinya itu saya nggak bisa sendirian nulis sebuah buku gitu. Nah, ini kan masuknya ke diklat book chapter gitu. Ya, jadinya di situ ada bab-bab yang memang sudah disediakan dan tidak mutlak. Masih ada pembahasan-pembahasan sesuai dengan latar belakang peserta nantinya. Nah, ini juga sasaran pesertanya nggak main-main. Ini dosen, guru, mahasiswa S1 minimal ya, D3 juga boleh, publik, pemerhati pendidikan. Nah, kalau siswa masih belum bisa gitu ya, karena membutuhkan analisa kritis yang mungkin baru bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, terus dari diklat ini nanti akan menghasilkan beberapa buku ya. Salah satu bukunya itu yang kemungkinan kalau misalkan pesertanya juga nggak terlalu banyak ya, kita akan fokus di masalah pendidikan dan human capital. Nah, ini sesuai banget sama RPJMN di 2020-2024 ya, yang sedang Presiden Jokowi jalankan. Tapi kita melihat human capital bukan dari sisi ekonomi, tapi dari segi pendidikannya. Nah, jadi seperti itu. Akan lebih banyak sebenarnya dibahasnya pada saat nanti di diklatnya gitu. Bagaimana sektor pendidikan itu memiliki peran yang sangat besar, terutama menyediakan skill-skill baru ya, skill-skill baru di masa depan untuk generasi post milenial. Nah, karena windows of opportunity kita tuh sampai tahun 2030. Jadi kalau sampai 10 tahun lagi kita gagal menyediakan human capital, yang terjadi bukan bonus demografi, tapi petaka demografi namanya. Beban demografi. Dan LPTK punya peran besar di situ. Karena di LPTK itulah lahir guru-guru. Betul. Nah, tergantung dari dosen-dosennya juga, bahan bacaan dosen, dialektika dosen mengajar gitu ya. Terus isu-isu, riset-riset tentang keguruan gitu ya. Artinya penelitian pendidikan itu jangan sebatas dibatasi pagar sekolah gitu. Harusnya dia juga bersama realitas,
ada perspektif sosiologis, antropologis, sejarah, psikologi. betul, psikologis yang harusnya bisa saling berkolaborasi. Seperti itu. Niatnya seperti itu nanti diklatnya itu. Nah, bisa bagi sedikit nggak Kak tipsnya? Tips terutama di bidang penulisan, karena saya baca kisi-kisi di dalam diklatnya ini ada cara mengatasi mental block saat menulis, kemudian menyiasati kondisi insecure dengan tulisan sendiri, mengasah thinking habit ya. Thinking habit. Yeah. Thinking habit dalam proses menulis itu. Nah, itu mungkin bisa dibagi sedikit nggak tips-tips itu? Nah, kalau terkait mental block sebenarnya bukan dialami bukan hanya oleh penulis, tapi profesi lain juga dialami lah. Mental block ini ilustrasinya. Tapi spesifik dalam bidang penulisan seperti apa sih bayangannya? Ya, seperti nggak percaya sama tulisannya sendiri. Kalau dia tuh bisa, kalau dia yakin tulisannya bagus, dia nggak yakin kalau tulisannya bagus, padahal tulisannya bagus gitu lah. Jadi dia. Tapi kalau orang yang nggak yakin dengan tulisannya karena tulisannya nggak bagus, gimana tuh kasusnya? Karena mungkin dia pernah mengalami trauma, takut dikomentarin. Misalkan kita buat status di Facebook, ada komentar negatif, itu mempengaruhi secara psikologis orang tersebut. Nah, apalagi nih tulisan yang sifatnya sistematis dan harus dipertanggungjawabkan secara moral, itu ya harus diuji publik kan, publik pasti akan mengkritisi itu dan dia siap nggak dengan itu. Nah, artinya apa? Artinya mental block itu seperti ingin menjalani mobil tapi rem tangannya belum diturunin gitu. Betul. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Jadi dia jalan enggak, berhenti juga sebenarnya enggak. Jadi dia ada di posisi yang persimpangan. Iya, persimpangan gitu. Nah, makanya untuk mengatasi mental block ini sebenarnya karena dia terlalu riweh, banyak rutinitas gitu, dia sehingga bingung. Apalagi seorang PNS ya, ASN ya, gitu. ASN seperti saya itu sulit untuk menentukan waktu menulis gitu. Beda sama dosen kan memang menulis gitu ya, meriset gitu. Peneliti juga meriset. Kalau ASN yang ada di struktural itu lebih sulit gitu. Ya, kalau di fungsional masih mending. Nah, jadi bagaimana membagi waktunya itu tuh yang paling sulit. Kalau saya memang base-nya kan karena sudah ada dan memang harus dibagikan nih. Kenapa mental block itu? Misalkan gini lah, mental block itu misalkan gini, kita saat menulis itu kita punya banyak utang. Misalkan saya punya utang belasan juta. Misalkan saya punya utang belasan juta. Kalaupun kenyataannya itu ada nih, utang saya belasan juta, saya harus berpikir ada loh orang yang utangnya ratusan juta, tapi masih happy, masih senang gitu kan, masih gembira. Nah, cara menghilangkan mental block adalah masalah orang tuh banyak yang lebih besar daripada masalah lo sendiri, harusnya begitu. Jadi kalau menulis kan kita nggak bisa mikirin nih anak belum makan, nih kondisi rumah, utang banyak di mana-mana, itu susah. Makanya sebaiknya sebelum menulis kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, dengan memahami kondisi kita. Betul. Kemudian coba melakukan coping itu coba menyadari. Jadi harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi harus terbiasa berkawan dengan masalah gitu. Banyak nggak apa namanya ya. Jadi mental block ini pokoknya yang paling membuat orang tuh jadi nggak mau nulis gitu. Ini hampir semuanya gitu, hampir semua penulis mengalami itu. Kayak misalkan dia udah 1-2 kali nulis, ngirim ke media massa misalkan gitu ya, 5-6 kali ditolak, akhirnya dia nggak mau nulis lagi kan. Tapi kalau saya sederhana, kalau koran ini nggak diterima, saya harus cari koran yang bisa nerima, ya, tetap tulisnya diendapin gitu. Ya gitu. Jadi cari cara bagaimana agar kita juga bisa menghargai hasil karya kita sendiri gitu, untuk menghilangkan menjudge, menghakimi diri kita kalau diri kita itu kurang di sini, kurang di sana. Padahal
kayak tadi saya bilang bahwa kompetisi itu beda juri, beda pemenang. Jadi seandainya kita menghadirkan karya yang sama dengan kompetisi yang sama tapi jurinya berbeda, ada kemungkinan karya itu bisa menang juga. Nah, tapi yang berikutnya yang paling penting adalah butuh mentor gitu, butuh kawan, butuh lingkaran sosial. Makanya di diklat itu nanti kan ada sesama penulis yang juga punya tujuan yang sama, bikin chapter book. Nah, itu juga bisa menguatkan gitu. Jadi penulis butuh komunitas. Butuh komunitas, betul. Untuk menjaga spirit ya. Dan bertukar gagasan. Betul, benar. Itulah makanya kenapa kehidupan seorang penulis itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Kalau masyarakat umumnya berbagi tentang tren yang sedang dia minati, penulis juga sama. Iya. Dia harus berbagi tentang ide yang menurut dia bagus untuk ditulis, dikritisi oleh yang lain. Iya. Artinya sebenarnya kita menulis itu menandakan kepedulian kita terhadap realitas yang sedang dialami masyarakat. Ada level-levelnya, level awal ya level kita baru dikenal gitu kan. Level berikutnya kita mulai fokus bahwa kita lebih senang nulis persoalan humaniora. Kita lebih senang fokus nulis masalah teknologi digital. Itu nanti pengakuan itu akan datang sendiri dari masyarakat gitu, dari publik gitu. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Kalau nggak ada karya yang jelek, semua karya itu awalnya memang nggak sempurna, tapi dia akan terus sama kayak penelitian kan, dia kayak estafet, ya. disempurnakan terus, diteliti ulang, dikritisi, betul, ditempa lagi, iya kan, hidup yang disempurnakan, ya. Sama kayak hidup yang tidak teruji kan tidak bernilai. Tulisan yang tidak teruji ya berarti tulisannya nggak bisa juga nggak bernilai. Makanya dia harus di-share ke publik, lihat orang lain dia punya sudut pandang yang baru gak dengan membaca itu. Kalau dia punya sudut pandang yang baru, ya. Dia berarti akan kata kuncinya adalah sudut pandang, kebaruan sudut pandang. Istilahnya itu consciousness gitu. Consciousness. Jadi membuka kesadaran orang bahwa dengan membuka sudut pandang yang baru, orang itu jadi lebih mudah untuk menyikapi sesuatu gitu loh. Ya. Waktu favorit dalam menulis tuh dalam satu hari tuh kapan sih Kak? Pulang kerja, mau berangkat kerja, lagi kerja, jam istirahat, atau kapan sih? Nah, kalau sebenarnya nggak tentu, tapi yang paling penting adalah posisi kita udah nyaman. Jadi minimal kita udah nyelesain tugas-tugas kecil, misalkan maaf ya gitu, kayak bersihin meja kerja kita gitu ya, terus ya segerin diri lah, mandi dulu gitu ya. Yang paling itu yang apa namanya, yang secara fisik lah ya. Tapi kalau secara psikologis ya, itu kita harus banyak baca dulu. Betul. Jadi kita jangan nulis dulu, kita baca dulu, pahamin insight-nya dari jurnal-jurnal yang kita baca. Kalau saya sekarang lebih sering membaca jurnal gitu, membaca jurnal daripada membaca buku, karena isi buku itu adalah sebagian besar sebenarnya jurnal, gitu. Jadi saya memahami jurnal itu level saya lebih seperti dirangkumkan ya, bisa begitu, di highlight apa yang penting dari buku-buku bacaan itu, kemudian kita bisa merujuk kembali ke bacaan itu sendiri. Misalkan ada konteks peneliti yang menulis tentang anak jalanan, gitu kan? Itu kan misalkan dia pakai perspektif misalkan dari social work, kesejahteraan sosial gitu ya. Oke, nggak masalah gitu. Oh, ini metode kesejahteraan sosial begini. Tapi coba kalau dari sudut pandang yang berbeda, misalkan dari sudut pandang kesehatan mentalnya, ya kan, dari sudut pandang antropologi, dari sudut pandang tuh kalau secara antropologi, kenapa nih anak jalanan atau enggak kayak pelacuran ya, kayak tempat prostitusi gitu ya. Kenapa kok pelacuran ini ada gitu? Itu kan bukan sebatas dia ada begitu aja, bukan karena atas alasan ekonomi, mungkin juga ada alasan kultur. Tapi kan kita nggak bisa berasumsi, ya. Betul. Kita harus cek dan recheck lagi data, fakta.
Walaupun kita baca fakta itu adalah tentang setting di luar negeri, jangan langsung kita membuat semacam kesimpulan gitu ya. Kalau di Indonesia sama persis. Nah, kita harus cari peneliti Indonesia meneliti mengenai contoh prostitusi itu. Apa bedanya, di mana bedanya, dan apa yang penting ketika kita menulis tentang itu dan dibaca publik, itu yang paling penting gitu. Jangan sampai kita hanya sebatas mencari sensasi bahwa misalkan 70%, dulu pernah ada penulis 70% mahasiswi di Jogja sudah tidak perawan gitu ya. Nah, kita harus punya asumsi ini, kenapa kita nulis itu gitu. Kenapa, nah kita harus memikir dampaknya seperti apa ke depan, dan kita harus bisa mempertanggungjawabkan gitu, karena kita membawa alma mater kita ya, membawa di mana kita bekerja juga, citra diri kita sendiri, dan image orang tentang kita juga gitu. Oke, terakhir, gimana caranya kalau mau ikutan diklat, gabung dengan komunitas penulis yang lain, kemudian menulis buku bersama? Ya, jadi kalau mau gabung diklat ya ada ya, sebenarnya ada informasinya ya. Nanti mungkin bisa di-share kali ya. Ya, nanti bisa di-share di kontak di bawah ini. Ya, jadi di sini dibatasin, ada kuotanya ya, jadi nggak terlalu banyak gitu, mungkin sekitar 25 sampai 50 orang, dan nanti masing-masing itu sebenarnya free, semuanya free sebenarnya gitu. Saya hanya menjadi mentor pendamping aja gitu ya. Yang sebenarnya yang nggak free itu adalah buku hasil terbitannya gitu. Buku hasil terbitannya itu dihargain 100.000 ya. Kita nanti akan mencetak itu lumayan banyak, satu buku itu mungkin bisa sekitar sampai 300 halaman. 300 halaman. Gitu. Jadi itu 100.000 itu angka yang wajar ya. Untuk satu buah buku. Untuk satu buku gitu. Jadi nanti dipecah. Buku hasil tulisan sendiri dibeli, ibaratnya ya. Betul. Nah, jadi ini bisa juga untuk dan nanti kita kerjasama juga dengan beberapa penerbit. Artinya buku itu bukan dilempar sembarangan ya. Tentu ada review dari orang, dari tentu aja yang kompeten gitu ya. Bisa juga, bisa dosen gitu ya, bisa praktisi gitu. Artinya sebelum buku itu dilempar ke penerbit, ada reviewernya dulu gitu. Betul. Ya, jadi nggak sembarangan, walaupun ini inisiasi pribadi saya gitu, karena saya nggak sanggup nulis sendirian, itu aja gitu. Nah, terakhir nih Kak, apa yang berkesan dari UNJ sebagai alumni, momen yang nggak bisa dilupain dari WJ, dan yang mungkin itu membekas dalam diri, menjadi karakter? Ya, yang paling membekas itu sebenarnya adalah awalnya adalah sebenarnya yang membentuk saya lebih banyak itu di organisasi. Iya. Itu tempaannya dikritik ya, waktu di lembaga kajian mahasiswa ya. Ketika kita tahun pertama kita dikritik macam-macam, dihabisin di situ. Ya kayak dibully lah di ide gagasan kita. Tapi nggak sampai tahun kedua, tahun ketiga gitu ya, kita udah memiliki, kita udah lewatin tuh perasaan insecure gitu. Kita jadi berani gitu, mau ngadepin siapapun, kalaupun misalkan istilahnya apa namanya ya, dikritik, adu debat dengan siapapun, berdebat, dikritik. Iya, dengan dosen, dengan profesor pun kita jadi lebih berani gitu dibandingkan mahasiswa yang lain gitu. Tapi karena terbiasa di organisasi dibentuk untuk berpendapat. Betul. Memiliki gagasan sendiri ya. Dan tidak berperan, dan terkhusus lagi tidak, dan berada pada posisi tengah, tidak memihak, independensi ya. Betul. Dan juga tidak takut ditangkap polisi, itu yang paling penting. Jadi kita berpendapat di organisasi itu tidak takut dia akan diadukan kemana-mana, karena kan sifatnya ruang akademik gitu ya, bukan ruang menang atau kalah, tapi ruang berpendapat, ruang berbeda persepsi, berbeda kontradiksi ya, berbeda sudut pandang, menjadi hal yang wajar. Sampai saya kerja, ketika saya melihat ada perbedaan, itu hal yang biasa. Saya udah
melewati diri saya yang dulu gitu. Jadi lebih nyaman, dan saya memberikan masukan ke teman-teman mahasiswa gitu ya yang ada di UNJ gitu ya, bahwa yang namanya organisasi mahasiswa itu sangat penting. Betul. Gitu, untuk membentuk karakter kita, dan itu akan sangat berarti ketika kita ada di dunia kerja. Betul. Gitu. Itu Terima kasih ya. Kak Ivan atas waktunya, dan mudah-mudahan mahasiswa UNJ semua mendapatkan inspirasi dan bisa menjadikan kebiasaan baik dari Kak Ivan, yaitu menulis, bisa berprestasi sebagai role model. Jangan lupa tetap terus ikuti tayangan-tayangan dari Edura Channel, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sekian, terima kasih Kak Ivan. Oke, makasih semuanya. Ya. Ya, makasih Pak Hamzah. Ya. Ya.